Ada yang lain. Allahul kafi, Allahul kafi, 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 likulli kafi, kafa'al kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Rata-rata yang hafal cuma anak-anak saja, bapak-bapaknya masih bingung jawabnya. Alhamdulillah, karena itulah tadi mudah-mudahan kita tetap mendapatkan barokah sholawatul kafi, tetap diberikan kecukupan, khususnya cukup duniawinya, tidak hanya cukup duniawinya, juga diberikan kecukupan ukhrawinya. Jadi alhamdulillah pada kesempatan subuh hari ini Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita. Allah masih memberikan kesehatan kepada kita, zahiran wa batinan khususnya, dan Allah masih dan sudah memberikan beberapa banyak nikmatnya, khususnya alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman wal Islam. Alhamdulillah. Jadi wajib hukumnya kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun itu bentuknya. Jadi kita wajib mensyukuri. Shalawat serta salam tak lupa kita selalu haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi agaknya masih ada yang ngantuk. Jadi untuk menghilangkan ngantuk, ayo jawab salam, jawab sholawatnya yang keras supaya setannya minggat. Jangan menghalangi mata untuk ngaji. Ayo lawan setannya, lawan ngantuknya untuk kita mengaji ilmu agama. Tak lain tak bukan kita itu ingin mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masalah berbicara tentang sholawat, ini berbicara tentang sholawat, ada salah satu doa yang mana doa ini sangat keren sekali sehingga diaminkan oleh beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah yang berdoa? Coba bertanya. Siapa yang tahu? Saya kasih kuis. Siapa yang berdoa terus diaminkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tak lain tak bukan, beliau adalah jenderalnya para malaikat, pemimpinnya para malaikat, mendoakan kepada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Doanya apa? Itu tanya tadi, tanya doanya itu apa? Isi doanya apa? Doanya ternyata isi doanya malaikat Jibril, jenderalnya para malaikat, ini mendoakan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala mendengar nama beliau diucapkan lalu tidak mau menjawab, kata malaikat Jibril, maka celakalah mereka. Jadi ketika malaikat Jibril mendoakan Jibril, celakalah mereka yang tatkala nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan tidak mau menjawab balik, mau menjawab doanya balik, maka dia tergolong orang-orang yang celaka. Jadi kalau sampean pengen tidak tergolong di dalam doanya malaikat Jibril, maka tatkala mendengar nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli alaihi. Jadi bukan apa-apa, maksudnya bukan apa itu faedahnya, bukan untuk beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi itu faedahnya kembali kepada kita, bukan untuk Rasulullah. Rasulullah nggak butuh didoakan, untuk nggak butuh. Kita yang
semuanya itu kembali kepada diri kita sendiri. Ibarat Rasulullah, kalau kita gambar-gambarkan Rasulullah itu istilahnya gambarkannya gelas yang penuh dengan air, terus kita isi terus menerus, maka dia akan lubir, maka lubirannya itu akan mengalir kepada kita. Jadi kalau kita sering bersolawat, maka insya Allah kita akan mendapatkan syafaat. Jadi jangan hanya kita mengaku umatnya Nabi Muhammad, tapi untuk bersolawat kayaknya Masya Allah. Ada yang kemudian masalah berbaca Allahumma sholli alaihi, yang tetap semangat. Jadi itulah untuk sekalian sekedar info bahwasanya sholawat begitu pentingnya sholawat sampai malaikat Jibril mendoakan umat Nabi Muhammad untuk menjawab sholawat. Jadi alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dikumpulkan dalam suatu majelis yang insya Allah majelis ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala majelis yang berkah, barokah, dan insya Allah memberikan nur yang bisa menjadikan warganya menjadi warga sakinah, mawaddah, warahmah. Amin Allahumma. Jadi perkenankan saya Al-Fakir yang bodoh ini untuk menyampaikan satu patah dua patah kata yang diamanatkan pada guru dari guru saya untuk menyampaikan balighul ayat. Jadi maksud saya kami berdiri di sini, duduk di sini bukan untuk menggurui sampean, bukan untuk menceramai sampean, bukan. Tapi kita mempunyai kewajiban yang namanya seorang muslim untuk saling mengingatkan. Yang namanya manusia, ada sebuah dalil mengatakan al-insanu makhluk khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya lupa, salah, dan lalai. Itu manusia. Makanya oleh sebab itu kita diperintahkan untuk saling mengingatkan. Jadi bukan kita menggurui sampai, bukan, sampai insya Allah lebih alim, lebih pintar, dan untuk mengajarkan tentang syariat yang mungkin sampai sudah tahu tentang batal haramnya, halalnya, hak dan batilnya, insya Allah sampai itu sudah tahu. Tapi kadang yang namanya manusia itu mesti ada lupa. Jadi untuk mengingatkan lagi, mari kita ngaji. Jadi perkenankan perizinkan saya untuk coba membahas tentang puasa, fadilahnya saum, fadilahnya puasa, fadilahnya syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan itu mempunyai fadilah, mempunyai keutamaan yang sangat agung, sehingga bulan Ramadan itu dianggap bulan yang paling mulia, bulan yang paling spesial. Jadi yang spesial bukan hanya martabak saja ya. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat spesial. Mesti mengandung pertanyaan kalau orang yang cerdas, kenapa kok bulan Ramadan dispesialkan daripada bulan-bulan yang lain? Kenapa bulan Ramadan itu diistimewakan dari bulan-bulan yang lain? Kenapa kok bulan Ramadan itu dimuliakan dari bulan-bulan yang lain? Jawabannya apa coba? Ayo, jawabannya apa? Asbab musababnya bulan Ramadan itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Yang tahu ngaco? Yang salah satu asbab musababnya bulan Ramadan
itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ada sebuah peristiwa yang sangat dahsyat yang kemarin kita lakukan, yaitu malam nuzulul Quran, malam di mana diturunkannya Al-Quran. Oleh sebab itu, salah satu sebab itulah Allah memuliakan bulan Ramadan, karena di dalam bulan Ramadan itu ada peristiwa turunnya Al-Quran. Ada peristiwa turunnya Al-Quran. Jadi setiap apapun yang berhubungan dengan Al-Quran ini, itu sudah pasti, insya Allah jaminan pasti, dia akan menjadi orang yang mulia dan dimuliakan. Kita runtut saja, kita kasih contoh ya. Dari mulai malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu orang yang menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau, malaikat Jibril itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala malaikat yang paling mulia, dijadikan jenderalnya para malaikat-malaikat, jadi dijadikan para pemimpinnya malaikat-malaikat, karena sebabnya beliau membawa amanah untuk menurunkan Al-Quran kepada Nabi Agung Muhammad. Satu, contoh satu. Dua, yang mana penurunan itu ada pada malam hari waktunya, yaitu malam nuzul Quran, tepatnya yaitu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu dijadikan oleh Allah malam yang paling mulia, malam yang paling bagus di antara malam-malam yang lainnya, sampai semua para ulama ingin mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar. Kalau kita nggak Lailatul Qadar tapi dapatnya Lailatul Qadar, udah mau lebaran, mikir THR, mikir apa, mikir segala macam. Itu dua, yaitu malam Lailatul Qadar diturunkannya yaitu pada malam hari, yaitu namanya malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, kita contoh yang ketiga, yaitu di bulan puasa, yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asbab musababnya antara lain karena bulan Ramadan tersebut adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Jadi semua yang berdempetan dengan Quran itu semuanya jadikan mulia-mulia semua. Bulan Ramadan jadi bulan yang mulia, malaikat juga malaikat jadi malaikat yang mulia. Terus malamnya menjadi malam yang paling mulia. Yang keempat, yaitu diturunkan kepada manusia yang namanya Nabi Muhammad SAW, maka beliau juga dijadikan manusia yang paling mulia. Jadi pertanyaannya ini mengandung pertanyaan mesti, apakah kita kepengin menjadi orang yang mulia? Tentu jawabannya pengen, gak usah insya Allah. pengen, mesti jawabannya pengen, tidak ada yang enggak. Pengen itu jawaban mesti, enggak ada lagi. Pengen. Maka ayo kita kembali, sering digembor-gemborkan oleh Al-Mukarram Syekhul guru kita Ustaz Alam Syah, ayo kita kembali Quran. Jadi kalau pengen kita menjadi orang yang mulia, pengen menjadi keluarga yang mulia, ayo jangan lupakan Qurannya. Ini kan sudah menjadi suatu perkara yang langka sangat sekali. Orang itu sudah mulai lupa dengan
unzila fihi al-Qur'an hudan linnas, ada yang akal hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi yang namanya Al-Qur'an di sini itu adalah sebuah buku petunjuk. Buku petunjuk buat sampean-sampean, salah satu faedahnya buat sampean-sampean. Jadi mau membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, ada semuanya paket komplit di Quran ada. Seret rezekinya macet, Quran solusinya, bukan pegadaian solusinya. Kalau pegadaian itu kan menimbulkan masalah lagi. Kalau Quran enggak, insya Allah setiap berhubungan dengan Al-Quran maka insya Allah akan menjadi suatu yang mulia. Jadi apa saja, ayo kita kembalikan ke Quran, kembali ke Quran, jangan sampai dilupakan. Anak-anaknya diajarkan Quran, bapak-bapaknya ayo kembali ke Quran, rajin lagi tadarusan baca Quran. Jangan lepas Ramadan saja, apanya pas waktu Ramadan saja mau tadarus, giliran puasa, lepas puasa sudah siap selesai, Ramadan apa tadarusannya ditinggalkan lagi, Qurannya ditinggalkan lagi. Maka oleh karena itu banyak manusia itu tersesat dalam lubang maksiat, salah satunya sudah meninggalkan yang namanya Quran. Ini paket komplit, nggak usah diragukan lagi, yang namanya Quran itu sudah paket komplit. Problem apa saja itu ada di Quran. Mau membina rumah tangga yang sakinah mawaddah harmonis itu ada diterangkan dalam Qurannya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu salah satu cuplikan saja bahwasanya Al-Quran begitu detailnya menerangkan semua apa-apa yang ada untuk manusia, problem apa saja. Jadi mari jangan bosan-bosan untuk mengaji Al-Quran, khususnya bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu dijadikan bulan yang mulia karena ada sebuah peristiwa yang namanya itu nuzulul Quran, diturunkannya Al-Quran. Jadi insya Allah dengan dilaksanakannya kemarin nuzulul Quran itu baru yang pertama kali Pak ya? Pertama kali udah ada 2 kali. Udah sering ya? Mau diatur, alhamdulillah. Kalau setiap tahun alhamdulillah mudah-mudahan lebih meriah acaranya, lebih wah acaranya, lebih membangunkan apa istilahnya, membangun semangat himmah untuk bacaan Al-Quran. Jadi jangan bosan, ayo jangan kita sebagai orang tua kadang realistis saja ya. Kita kadang itu hanya menyuruh anaknya untuk ayo ngaji, salah ajaib. Nanti anaknya ngaji dipukulin, dijewerin, nanti orang tuanya sendiri realistisnya nggak pada mau ngaji. Iya kan? Anaknya suruh ngaji, ayo ngaji marah. Tapi realistisnya orang tuanya sendiri nggak mau jadi orang yang ngaji. Pengen anaknya menjadi anak yang soleh, tapi orang tuanya sendiri tidak ingin menjadi orang tua yang soleh. Jadi kita itu kadang terlalu banyak menuntut contoh kepada anak kita, tetapi kita itu tidak bisa memberikan contoh. Benar? Tuh kayak itu tuh, kalau dulu kayak Setafa tuh suka ngaji pinter, memberikan contoh saja kita kebanyakan, tapi belum bisa menjadi contoh. Padahal yang namanya anak itu adalah yang barometernya adalah seorang orang tua. Gimana orang tuanya? Kalau orang tuanya sukanya Al-Quran, insya Allah yang namanya anak itu tidak jauh dengan orang tua. Ibarat kata yang namanya buah itu tidak jatuh dari pohon. Nah, ya kalau dibawa
ini nanti ada pembahasannya. Itu namanya, mari kita flashback lagi. Kenapa anak kita jangan terlalu menuntut kepada seorang anak, tapi ayo flashback kepada diri kita. Kita kurangnya apa? Kok anak kita kayak gini? Kok anak kita kayak gini? Gak mau ngaji, gak mau tidur, susah. Ya, antara public figure yang pertama yang dicontoh adalah seorang orang tua. Gak usah jauh-jauh. Orang tua, bagaimana orang tua mendidik anak-anaknya, bagaimana orang tua itu memberikan contoh kepada anak-anaknya. Coba dah mulai dari hari ini, selepas ini mudah-mudahan bisa memberikan contoh kepada anak-anak kita. Selepas dari ngaji ini terus kita pulang, robah sedikit-sedikit demi sedikit. Yang dulunya suka istilahnya maaf-maaf main HP, sekarang kita rubah dengan gaya Al-Quran. Rubah dengan gaya Al-Quran, dengan metode Quran. Pokoknya ngaji sebisa-bisanya, bisanya kulhu ya kulhu dibuka, Qurannya dibuka. Mesti yang namanya anak, apalagi anak yang masih kecil, memorinya masih bersih, dia akan menanya, ya ngapain bu, ngapain? Itu mesti. Oh ngaji ya, ayah boleh ngaji. Insya Allah anaknya itu akan menjadi anak yang suka ngaji. Kalau toh ini khususnya dihitungkan kepada mak-mak juga, ibu-ibu juga. Kalau bisa mengajarkan anaknya suka ngaji, hanya jangan mengajarkan tapi harus bisa mencontohkan. Contoh ayo. Misalkan dengan sering rumpi, kurangi rumpinya. Kalau bisa belum berubah, kurangi rumpinya. Ayo kita istilahnya muhasabah diri, jangan terlalu banyak menilai orang, ayo gini kayak gini kayak gini. Anak kan dibanding-bandingkan itu nggak senang anak. Apalagi dibandingkan sama anak itu, anaknya pintar tuh kayak gitu. Anak tuh nggak mau. Secara biologis anak itu nggak mau dibanding-bandingkan dengan anak yang lain. Nggak mau. Saya soalnya kayak gitu pernah saya dibandingkan dengan kakak saya yang pintar. Saya itu sangat kayak gimana gitu. Nggak mau. Jadi ayolah flashback kepada kita sendiri. Ayo kita benahi kita diri sebagai orang tua, benahi. Kembali lagi ke Quran, baca Qurannya, terus apalagi kalau maghrib coba dibiasakan. Memang sulit untuk istilahnya kita yang istilahnya belum ada candu Quran sama sekali, itu untuk mempelajari Quran sangat sulit, tapi harus dipaksa. Maka ada sebuah kaidah, kullu bisa babin biasa. Orang itu bisa baca Al-Quran karena sebabnya orang itu terbiasa. Kalau sudah terbiasa tiap harinya pegang Quran, insya Allah lambat laun Allah akan menuntun kita. Entah lewat dari mana caranya, entah bagaimana caranya, arah yang mana, Allah akan menuntun kita untuk lebih mahabbah kepada Quran, untuk lebih mencintai Quran. Jadi udah paket komplit, udah nggak usah tanya-tanya lagi apa cari solusi yang mana dulu, nggak usah. Allah sudah mengasihkan solusi hudal linnas wa bayyinatin wal furqan. Jadi Quran itu sudah paket komplit. Salah satu Quran, faedahnya Quran yaitu kita sebutkan yaitu untuk mensucikan hati, membersihkan hati. Tumbuh hati itu salah satunya itu membaca Quran. Jadi orang yang suka marah-marah, coba istri yang suka cerewet, suka bawel, suka ngomel-ngomel, coba ayo pelan-pelan kita baca Qurannya, entah sebari Bismillahirrahmanirrahim. Setiap kali pokoknya diistiqomahkan, jangan sampai sehari
Karena Quran itu syafaat untuk kita. Generasi cetak generasi Quran dari mulai dari kita sendiri, nggak usah jauh-jauh. Jadi nggak usah menuntut anak contoh, memberikan contoh anak jauh-jauh itu kayak ini, kayak ini, kayak itu, nggak usah. Tapi contohlah pada diri kita sendiri aja. Jadi itu salah satu fadilahnya bulan Ramadan. Salah satu fadilahnya yaitu keutamaannya ada sebuah peristiwa yang namanya nuzulul Quran. Fadilah yang lain apa ada? Banyak sekali fadilahnya bulan Ramadan. Salah satu fadilah bulan Ramadan, sebegitu Allah memuliakan bulan Ramadan sampai yang namanya Allah itu mau, istilah katanya dalam bahasa sekarang itu Allah mau monetisasi. Jadi enggak MPPro saja yang monetisasi. Jadi Allah mau monetisasi. Allah mau monetisasi orang yang mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Makanya imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orangnya yang mau berpuasa dengan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka faedahnya dia akan mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup sekian ngaji hari ini.